Natmoy, Iya. bisa disepakatin ya kalau di Indonesia tuh emang beneran sekaya itu, seberagam itu. Dan keberagaman ini tuh bukan cuma tentang budaya atau bahasa aja, tapi ternyata emang juga tentang sosok-sosok mitologi setan yang ada di dalamnya gitu. Hmm. Dan malam ini kita bakal coba ceritain satu persatu ya. Ini bukan cerita tentang pocong, kuntilanak, atau genderuwo. Setan-setan yang mungkin kita udah sering bacain gitu. Ini cerita tentang setan-setan atau sosok yang mungkin kita belum tahu wujudnya tuh kayak gimana. Hmm. Setan atau sosok yang ada di luar jangkauan kita, di luar Pulau Jawa. Natmoy, Ya. cerita pertama dari gue ya. Dan sesuai dengan judul episode kita malam ini, jadi cerita kali ini adalah kiriman dari para noise yang kebetulan bertempat tinggal di Pulau Sumatera. Hmm. Ini cerita dari sebut aja namanya Dahlia. Cuman di sini tuh bukan dia yang ngalamin sendiri. Ini tuh cerita dari salah satu tetangganya dulu. Tetangganya si Dahlia yang pada saat itu baru ngelahirin. Tetangga yang sampai sekarang di pipi kiri anaknya itu ada bekas goresan kayak luka lama, bentuknya bulat, ngelingkar, kayak bekas lilitan usus gitu. Tapi bukan karena penyakit ya Natmoy. Semua ini tuh karena si anaknya ini itu sempat diteror sama Palasik, sosok hantu kepala terbang dengan usus ngegantung, dan orang-orang percaya kalau sosok ini tuh makan janin atau bayi. Oh, kayak kuyang gitu ya? Benar, 11-12 sama kuyang. Oke. Nama tetangganya Dahlia ini kita samarin aja, kita sebut jadi Nisa ya. Beberapa bulan yang lalu pada saat itu si Nisa ini baru aja ngelahirin anak pertamanya di kampung suaminya. Kampung yang sama dengan tempat tinggal Dahlia dulu. Maksudnya Dahlia dulu tinggal di situ tapi sekarang ya dia udah pindah gitu loh. Ya. Jadi di kejadian ini Dahlia sama Nisa itu di tempat yang sama, di kampung yang sama. Oh, dan si anaknya Nisa ini tuh cowok. Kita sebut aja namanya Sena ya. Nah, malam pertama pulang dari bidan, Sena tuh nangis, tapi nggak berhenti-berhenti sampai jam 12 malam. Nisa coba nyusuin, dia ganti popok sama meluk Sena. Tapi tangisannya tuh malah makin keras. Dan ini bukan sekedar rewel ya. Kesannya tuh tangisannya udah kayak kesakitan atau ketakutan gitu. Mungkin karena lampu kamar nyala dan kerasa terang banget kali ya. Cuman pas dia dimatiin lampunya sama Nisa, rasanya justru bikin dia tuh ngerasa gelisah, nggak tahu kenapa. Dan di sela-sela tangisan anaknya ini, Nisa beberapa kali ngerasa kalau ada yang merhatiin dia dari balik ventilasi atas dinding. Nisa mikirnya, oh mungkin ini perasaan dia aja awalnya. Tapi ternyata enggak. Semua pelan-pelan kebukti di hari-hari setelahnya, Natmoy. Di hari ketiga, Nisa tuh inget banget, dini hari dia lagi ngeganti popok anaknya. Pelan-pelan, dia ngedengar ada suara kayu digesek dari arah dapur. Oke. Bunyinya pelan, gemeretak, terus ada hembusan nafas panjang dari arah luar jendela dapur. Disamperin dong sama Nisa karena takut ada apa-apa kan. Pas makin dekat sama dapur, lampunya kedap-kedip bentar, terus pet, mati total. Terus di kaca jendelanya ada bayangan. Tapi ini bukan bayangan biasa, Natmoy. Ada kepala, lebih tepatnya cuman kepala doang, ngegantung aja gitu. Botak, kulitnya kayak dikeringin gitu. Terus matanya merah menyala samar-samar. Dia diem, gak gerak, tapi tatapannya tuh beneran lurus ke arah dalam rumah. Cuman sebentar doang, abis itu hilang, nyaru sama bayangan pohon pisang. Tapi sejak detik itu, Nisa beneran jadi gak bisa tidur tenang. Besok paginya, Nisa cerita ke suaminya. Tapi suaminya cuma senyum tipis terus bilang, itu kamu kurang tidur aja kali Nis, biasa, namanya juga ibu baru kan. Nisa nerimalah jawaban suaminya ini. Tapi dia yakin kalau semalam tuh dia gak salah lihat. Hari berikutnya, Sena anaknya Nisa makin menjadi-jadi, makin sering nangis tuh. Dan anehnya, ASI Nisa ini yang sebelumnya deres, tiba-tiba tuh berhenti keluar gitu aja. Sampai bener-bener kering katanya. Paniklah Nisa di situ. Dia coba ngasih Sena pakai opsi lain, susu formula. Oke. Tapi tetap aja, beberapa hari badan anaknya malah kelihatan jadi lebih kurus dari biasanya. Nah sekarang bukan cuma dia nih yang panik, suaminya juga jadi panik. Akhirnya suaminya ini minta tolong sama sebut aja namanya Mak Itam, dukun bayi tua di kampung halamannya ini. Mak Itam masuk ke kamar Sena langsung diem, kayak tiba-tiba ngerasa tenang gitu.
Tapi di situ raut wajahnya Mak Itam ini berubah jadi serius, Nat, Moy. Dia diem lama di sudut kamar, terus dia ngeluarin segenggam garam halus. Terus nancepin lidi sirih di 4 sudut kasurnya Sena. Oke. Mak Itam cuma bilang, hati-hati, anakmu sudah dicium baunya sama Palasik. Mampus. Katanya gitu. Jujur Nisa bingung tuh ngejawabnya. Apalagi dia beneran baru pertama kali ngedenger nama itu. Tapi dari nada suaranya Mak Itam, Nisa yakin ini tuh bukan cerita bohongan. Malam berikutnya Nisa mutusin buat jaga-jaga. Sena dipeluk tuh pakai kain gendongan, sedangkan suaminya Nisa itu tidur di sebelahnya. Pas udah dini hari, suasana rumah tuh tiba-tiba jadi aneh. Udara jadi pengap, jendela goyang-goyang sendiri, bahkan gak ada angin gitu. Terus dari arah langit-langit kamar, Nisa ngedenger ada suara desis pelan, kayak ada orang yang nahan nafas sambil nahan ketawa. Pas Nisa ngedongak ke atas, dia ngeliat lagi, Nat, Moy. Ada sosok kepala tanpa badan, udah melayang gitu di atas balok atap. Matanya merah, ada urat-uratnya gitu. Lidahnya tuh panjang ngejulur kayak ngejilat angin gitu. Terus dari lehernya ngejuntai usus-usus merah gelap yang masih basah. Nisa teriak kenceng tuh di situ. Suaminya kebangun, tapi nggak nemuin apa-apa. Yang ada malah goresan kayak cakaran sama serpihan lendir gitu, kayak darah ngering, udah nempel di salah satu tembok bilik deket kasur. Anjir. Detik itu juga suaminya Nisa akhirnya baru percaya kalau emang ada yang aneh nih di rumahnya. Keesokan harinya, ada 2 tetangga datang. Mereka juga cerita kalau anaknya yang umurnya masih pada di bawah 3 bulan itu pada sakit. Yang satu demam tinggi, yang satu lagi muntah-muntah gak berhenti. Dan kedua tetangganya ini sama-sama yakin, kayak Mak Itam kemarin, kalau hanya ada satu kemungkinan alasan ini terjadi, yaitu Palasik udah kembali, kata gitu. Kalau kata Mak Itam ya, Palasik itu sebenarnya bukan setan, tapi dia ini manusia yang belajar ilmu hitam tingkat tinggi. Konon katanya dia bisa misahin kepala dari badannya, terus terbang buat nyari darah bayi buat memperpanjang umurnya. Jadi emang setahu gue ini persis banget kayak Kuyang sih. Iya, Kuyang juga bener-bener. kayak gitu soalnya. Gak semua orang bisa lihat sosoknya tapi. Dan yang lebih ngeri, Nat, Moy, si Palasik ini tuh bisa nyamar jadi siapa aja, bahkan orang yang paling kalian percaya. Nisa jadi makin takut tuh gara-gara denger kayak gitu. Gak cuma sama Palasik aja, tapi jadi takut ke semua orang. Karena ya itu Palasik gitu ya. bener. Nah tapi Mak Itam ngasih saran ke Nisa buat ngelakuin semacam pencegahan lah. Dan Nisa ngikutin aja sarannya nih. Jadi di 4 sudut rumah, termasuk sekelilingnya juga, Nisa tuh naburin garam sama kembang 7 rupa. Daun sirih juga dipasang di tiap pintu. Terus di kasur bayi digantung pisau kecil yang dibungkus kain putih kayak tolak bala gitu. Dan bener aja, Nat, Moy, setelah beberapa hari berjalan, malam itu untuk pertama kalinya Sena tuh bisa tidur tenang. Gak nangis, gak gelisah, begitu juga Nisa. Rumah jadi berasa lebih dingin, tapi gak serem. Cuman perasaan lega Nisa ini gak berjalan lama ternyata. Pas dia bangun dari tidurnya, dia ngelihat ke arah plafon kamar, persis di atas kasur bayi, udah ada kayak tetesan cairan kecoklatan gitu. Dan pas diperiksa, baunya beneran kayak darah. Dan bentuknya kayak telapak kaki mungil, tapi cuma 3 jari doang. Nisa jadi was-was lagi tuh. Setiap menit tuh dia ngerasa kayak ada yang ngawasin. Bahkan pas dia nyapu kamar, tangannya tuh nyentuh sesuatu keras di bawah bantal anaknya. Di sana tiba-tiba udah ada boneka kecil dari kain hitam, dijahit kasar gitu, gak ada wajahnya, cuman ada tali merah yang ngelingkar di lehernya. Pas Nisa coba ngeliatin boneka ini ke Mak Itam langsung gemeter dan bilang, ini penanda, dia sudah masuk, tapi dia hanya menunggu waktu saja, katanya gitu. Udah pasti malam harinya Nisa sama suaminya jadi balik jaga-jaga tuh, karena ngerasa gak aman lagi kan. Terus di sekitar jam 2 pagi, lampu dapur tuh tiba-tiba mati. Dan dari celah ventilasi atas kamar, Nisa ngeliat jelas banget ada lidah panjang ngejulur masuk kayak lagi nyari bau gitu. Nisa gak bisa nunggu lagi. Dia buru-buru ngebangunin suaminya, dan bahkan suami juga ikutan ngeliat itu. Tanpa pikir panjang, suaminya Nisa langsung ngambil boneka tadi itu. Dia bawa buat dibakar di dapur. Terus abis itu Nisa dan suaminya keluar rumah dalam keadaan tergesa-gesa bawa Sena yang lagi dibungkus selimut gitu. Dan pas keluar rumah, katanya anjing-anjing kampung tuh pada ngegonggong gitu ke arah rumah Nisa, seolah-olah kayak mereka tahu nih ada yang gak wajar di rumahnya Nisa. Intinya malam itu Nisa sekeluarga gak pulang ke rumah.
mereka pergi ke semacam orang pintar gitu ya. Dan di sana Sena dirawat, dipijat dan dimandiin pakai air khusus. Badannya si Sena tuh membaik tapi agak lambat. Dan tiba-tiba di pipi Sena tuh muncul tuh luka tadi yang gue bilang, bekas luka samar yang bentuknya tuh melingkar. Beneran mirip bekas lilitan sesuatu yang licin dan panas gitulah. Dan setelah itu Nisa sekeluarga mutusin buat pindah rumah, sama kayak Dahlia pada saat itu. Jadi ya intinya Dahlia tuh bertetangga sama Nisa beneran udah lama banget. Dia baru ngirimin ceritanya beberapa waktu lalu, karena secara gak sengaja dia baru ketemu Nisa lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Update dari Nisa sih sampai sekarang, dia tuh gak bisa tidur tanpa lampu nyala. Dia juga jadi sigap buat ngecek anaknya setiap mendengar ada suara angin yang lewat gitu ke arah jendela kamarnya, karena takut ada yang nyium bau darah anaknya lagi. Tapi kalau misalnya lo bayangin jadi Nisa deh gitu, kenapa dia parno ya? Karena lawan dia bukan orang doang anjing, itu siluman jatuhnya kan. Iya bener. Gimana cara nangkalnya gitu loh. Iya bener. Soalnya ya sebenarnya percaya nggak percaya sih, kalau di Jakarta gini kan kita nggak pernah dengar adanya si palasik atau kuyang gitu kan. Bener. Biasanya kan di luar-luar daerah gitu. Iya. Ya bahkan kalau misalnya di Jakarta pun kita nggak pernah nih ada sosok yang namanya Maryaban, ya kan? Tapi gue sering dengar karena udah beberapa kali lu bacain juga kan cerita Maryaban ini. Dan sekarang gue juga dapat lagi cerita tentang Maryaban, dan ceritanya ini beda sama yang waktu pas gue ceritain waktu itu. Wah, anjir. Oh,